Melanggar batas jam malam sebuah kedai kopi di Makassar ditertibkan petugas. Dianggap meresahkan, pelaku digeruduk warga akibat mengaku nabi. Sebuah bom mobil meledak di Lahore, Pakistan. Sedikitnya 3 orang tewas dan 15 lainnya terluka. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Arlisa Hadi, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kerap memalak pedagang disertai ancaman, 2 preman ditangkap unit Reskrim Polsek Sunggal. Pelaku membawa senjata tajam saat melakukan aksinya. Berdalih uang keamanan, 2 preman peras pedagang dengan senjata tajam. Bahkan dalam menjalankan aksinya, kedua preman tidak segan-segan memukul korbannya apabila korban menolak memberikan uang. Rasa akibat sering diancam preman dengan senjata tajam, pedagang mengadukan aksi pelaku ke polisi. Mendapat aduan aksi preman ini, unit Reskrim Polsek Sunggal langsung meluncur dan meringkus 2 pelaku pemerasan dan pengancaman. Pelaku diringkus petugas di kawasan Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung, beserta barang bukti senjata tajam berupa pedang. Kedua preman langsung digelandang ke Mapolsek Sunggal. Penindakan tadi karena ada aduan dari masyarakat pedagang kaki lima yang ada di Jalan Setiabudi yang pada saat beraktivitas melakukan menjual barang dagangannya, kemudian dilakukan pemalakan oleh pemuda yang membawa sebuah senjata tajam dan melakukan pengancaman terhadap pedagang kaki lima tersebut. Akibat perbuatannya, keduanya terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Tim gabungan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap 3 pelaku penembakan wartawan di Simalungun, Sumatera Utara. Salah satu pelaku pembunuhan merupakan oknum anggota TNI. Penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan menelusuri. Polisi mengungkap 3 pelaku pembunuhan wartawan di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Para pelaku yakni karyawan tempat hiburan malam, pemilik tempat hiburan malam, dan oknum anggota TNI. Penangkapan 3 tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa rekaman CCTV dan sejumlah alat bukti lainnya. Pembunuhan terhadap wartawan media online dilatar belakangi sakit hati karena korban sering memberitakan tempat hiburan malam pelaku. Senjata pabrikan, tadi saya sudah sampaikan. Nomor registernya jelas, ya buatan Amerika, teman-teman sekalian. Tapi jangan berpersepsi. Senjata pabrikan belum tentu masuk dengan benar dan semuanya milik dari kesatuan. Tolong dicatat ini baik-baik. Karena bisa saja masuk dari penggelapan, ya, perdagangan senjata api seperti itu. Tapi yang jelas kami sudah cek tidak terregister di kesatuan. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 pucuk pistol dengan 6 butir peluru aktif. Pistol tersebut sempat ditanam salah satu tersangka di areal makam untuk menghilangkan barang bukti. Para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Eksekusi lapak pedagang kaki lima di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Penghuni lapak menolak ditertibkan karena menilai tanah yang dieksekusi melebihi dari yang seharusnya.
Pemilik lapak terus memberontak saat eksekusi bangunan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Adu mulut hingga saling dorong tidak bisa dihindari saat petugas hendak menertibkan lapak milik pedagang. Lapak berdiri di atas tanah seluas 360 meter dan dimenangkan penggugat atas nama Paulus Sentusanto. Penggugat membawa kasus kepemilikan tanah ini ke Pengadilan Negeri Makassar. Penghuni menolak meninggalkan lapak mereka dengan alasan lahan yang dieksekusi melebihi ukuran. Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan tanah berdasarkan sertifikat seluas 251 meter dengan batas-batas sebagaimana dalam putusan. Tetapi pengadilan melakukan eksekusi itu 360 meter. Jadi di luar daripada luas tanah yang harus diserahkan kepada penggugat. Meski diwarnai keributan, eksekusi lahan tetap dilaksanakan dengan pengawalan aparat gabungan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Penertiban rumah warga di lahan milik PT Kereta Api Indonesia di Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga mengaku sudah tinggal puluhan tahun dan taat membayar pajak. Penertiban sebuah rumah di Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara ricuh. Petugas PT Kereta Api Indonesia mendapat perlawanan dari warga yang menolak rumahnya ditertibkan. Warga menilai penertiban dilakukan tebang pilih karena masih ada ratusan rumah warga lainnya yang masih bertahan. Warga mengaku sudah tinggal di lahan ini selama puluhan tahun dan selalu taat membayar pajak. Alasannya katanya mau dipakai PJKA. Saya bilang kayak gini, kalau Bapak mau pakai ini kok nggak digusur semua kiri kanan? Saya bilang, karena ini tanah PJKA. Baru saya bilang lagi sama mereka, kami sebelum berdiri pun sekolah atau apa kami sudah duduk di sini. Tahun 71 atau 72 kami di sini. Harapan saya ya karena mama saya sudah tua, kami mau tetap di sini. Warga berharap masih bisa tetap tinggal di rumah yang sama meski harus membayar sewa kepada pihak PT KAI. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan terjadi antara petugas Dishub dan pengemudi ojek online saat razia parkir liar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pengemudi ojol tidak terima helmnya rusak karena dibanting petugas. Sejumlah pengemudi ojol terlibat adu mulut dengan petugas Dishub di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini lantaran salah satu pengemudi ojol memprotes sikap arogan petugas yang asal main lempar helm miliknya hingga rusak saat razia parkir liar. Ketegangan mereda setelah dilerai petugas kepolisian yang mengawal jalannya razia. Ini pecah karena dilempar. Ini pecah, Pak. Ini itu bisa dipasang, Pak. Baru rusak di sini. Saya pakai tiap hari. Dalam razia kali ini petugas menindak para pengemudi ojol yang nekat mangkal di atas trotoar jalan. Dari 3 lokasi yang kerap dijadikan pangkalan liar ojol di sekitar Monas, petugas berhasil menjaring belasan kendaraan. Jadi memang kita sisir dulu dari Sarina sampai Akhir Senen. Memang udah rutinitas kita, Jakarta Pusat, sisir terus ojol yang berpangkal sembarangan. Untuk kegiatan ini rutinitas lah, jadi tidak ada efek. Sekiranya harus ada. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk dikenakan sanksi denda maksimal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi di Maluku Utara diduga memperkosa seorang remaja berusia 16 tahun. Pemerkosaan terjadi saat korban diinterogasi di markas Polsek Jailolo Selatan. Aksi pemerkosaan berawal saat korban dan seorang rekannya diduga sedang melarikan diri. Penahanan korban dan rekannya berdasarkan laporan keluarga korban yang merupakan rekan pelaku. Korban ditangkap di sebuah penginapan di Sidangoli, kemudian dibawa ke Polsek Jailolo Selatan untuk dimintai keterangan. Korban dan rekannya kemudian diinterogasi di ruangan berbeda.
Saat itulah korban dilaporkan jadi korban pemerkosaan di sebuah ruangan di Polsek Jailolo Selatan oleh Bribtu II. Pelaku langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Bribtu II kini ditahan di Polres Ternate dan terancam dipecat. Pelaku juga tengah diproses etik oleh Propam. Mengaku rasul seorang pria digeruduk warga di Bandung, Jawa Barat. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai azan subuh maksud kami.